Kunci dalam memilih skincare yang sesuai adalah pertama-tama harus tahu dulu jenis kulit kita tuh apa. Kalau misalnya kalian belum tahu jenis kulitnya apa, nah bener banget. Di video kali ini aku akan kasih tahu gimana sih cara gampangnya untuk mengetahui jenis kulit kita tuh apa. Makanya nonton videonya sampai habis ya. Halo semua, ketemu dengan aku Lia. Hari ini aku akan bahas tentang skincare dari yang paling basic, yaitu tadi aku udah jelasin tentang cara mengetahui jenis kulit kita. Jadi memang rencananya ini aku akan bikin semacam skincare series di YouTube channel aku ini. Ini pas banget buat teman-teman yang memang lagi mau mulai pengen tahu atau pengen coba pakai skincare, atau teman-teman yang juga masih remaja yang juga sama-sama pengen belajar pakai skincare. Nah, kita bisa sama-sama belajar di channel ini. Makanya jangan lupa subscribe ya. Nah, untuk hari ini aku akan bahas tentang jenis kulit. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, itu adalah kunci yang paling penting untuk kita memilih produk skincare. Jadi mungkin suka banyak yang curhat, aku bingung deh, kok aku coba produk ini nggak cocok, produk ini nggak cocok. Bingung gitu, aku harus pakai yang mana. Nah, sebenarnya cara utamanya sebenarnya paling gampang adalah yaitu harus tahu dulu jenis kulit kita tuh apa. Karena kalau dari situ kita udah tahu, kita juga bisa tahu, oh produk yang kita pakai tuh seperti ini. Tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara mengeceknya, aku akan ngajak teman-teman dulu untuk membahas atau mengenal tipe atau jenis kulit yang ada di dunia ini. Sebenarnya tipe atau jenis kulit itu banyak banget, beragam, karena ya memang masing-masing orang pun juga bisa berbeda-beda ya. Karena setiap orang itu kan unik ya, jadi memang bisa aja berbeda-beda. Tapi memang untuk lebih gampangnya kita kelompokkan aja menjadi 5 tipe atau jenis kulit. Nah, 5 tipe kulit ini itu sebenarnya punya satu kesamaan, yaitu adalah mereka sama-sama memiliki kandungan minyak. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan itu adalah berapa banyak sih kandungan minyak di dalamnya. Makanya kita bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kulit kering. Ini adalah tipe kulit yang paling sedikit kandungan minyak di dalam kulit. Ciri khasnya adalah kulitnya tuh terlihat kasar, bersisik, atau kadang kalau dalam kondisi yang ekstrim atau sangat kering, itu biasanya dia terasanya sangat kencang. Lalu tipe yang kedua adalah kulit berminyak. Nah, ini tipe yang justru kebalikan dari kulit kering. Jadi ini tipe kulit yang punya banyak kandungan minyak di dalamnya. Nah, karena minyaknya banyak, kelenjar minyaknya pun banyak, makanya buat teman-teman yang punya tipe kulit seperti ini, itu kalau dilihat lebih dekat, itu pori-porinya terlihat membesar. Nah, karena pori-porinya membesar ini juga bisa bikin masalah baru lagi. Jadi kan dia keluar minyaknya tuh lebih banyak. Nah, itu jadi gampang tersumbat pori-porinya. Nah, ini juga yang nantinya bisa menyebabkan jerawat. Makanya tipe kulit berminyak itu suka berjerawat. Walaupun nggak harus selalu yang kulit yang berminyak aja sih, kayak kulit kering pun juga bisa. Lalu selanjutnya adalah tipe kulit kombinasi. Jadi ini adalah perpaduan dari tipe kulit yang tadi aku udah jelasin, yaitu yang kulit kering dan juga berminyak. Jadi kalau misalnya kita itu memiliki 2 macam atau lebih tipe kulit di dalam satu wajah gitu ya. Nah, itu artinya kita termasuk ke dalam tipe kulit kombinasi. Jadi misalnya di area T-zone kita tuh ternyata berminyak, tapi di area lain itu dia kulitnya kering. Nah, itu yang bisa disebut sama kombinasi. Atau bisa juga sebaliknya, nanti tinggal kita lihat aja, kira-kira mana sih yang lebih banyak gitu. Misalnya kita lebih banyak ke area-area yang kering, berarti itu biasanya disebut kombinasi kering. Atau sebaliknya, kalau misalnya ternyata area yang berminyaknya itu lebih banyak, berarti lebih ke arah kombinasi berminyak. Selanjutnya adalah tipe kulit sensitif. Ini tipe kulit yang dia mudah reaktif bila terkena suatu bahan atau kondisi tertentu. Misalnya nih, kita lagi cobain produk baru. Nah, dia ada kandungan aktif yang ternyata nggak cocok sama kulit kita. Nah, dia biasanya suka mengeluarkan reaksi. Biasanya suka kayak kemerahan, atau misalnya kering, atau pokoknya kita merasakan ketidaknyamanan. Nah, tipe ini makanya penting banget untuk kita tahu apa sih yang nggak cocok sama kulit kita. Nah, tipe terakhir adalah tipe kulit normal. Ini adalah tipe kulit yang tidak memiliki dominan dari tipe-tipe kulit yang sebelumnya. Jadi dia nggak terlalu kering, dia nggak terlalu berminyak, dia juga nggak sensitif. Nah, itu makanya disebut sebagai tipe kulit normal. Nah, kalau misalnya kalian punya tipe kulit ini enak banget karena ini semacam tipe kulit yang ideal ya, dan juga perawatannya nggak terlalu susah. Nah, tipe kulit itu tidak selalu sama terus sepanjang waktu. Jadi bisa aja dia mengalami perubahan. Misalnya aku tadinya kering, terus tiba-tiba bisa berubah menjadi berminyak. Itu tuh bisa mungkin terjadi. Kenapa? Karena berbagai macam alasan
alasan sih. Yang pertama, mungkin bisa aja kita pindah ke lingkungan yang baru, area yang baru, atau memiliki cuaca yang beda. Kayak aku udah pernah jelasin juga, aku kalau misalnya pergi ke area yang dingin, kayak waktu itu ke Bandung sama Puncak aja, kulit aku tuh bisa jadi tambah kering banget. Atau juga teman-teman juga ada yang suka cerita, misalnya dia tuh pindah, dia mungkin ngekos ke suatu tempat, dan ternyata tuh lingkungannya atau airnya itu kurang bagus, jadi ternyata wajahnya dia tuh jadi kayak gampang iritasi. Nah seperti itu ya, jadi memang bisa berpengaruh karena lingkungan. Yang kedua juga bisa karena produk yang kita gunakan. Jadi kayak contohnya nih ya, aku kan dulu tuh tipe kulitnya kering banget, bener-bener kering. Nah terus aku pakai produk yang hydrating, yang moisturizing, jadi tuh kulit aku tuh lama-kelamaan jadi lembab. Dan kadang yaitu dia di area T-zone atau di area-area yang lain gitu ya, itu bisa jadi lebih gampang berminyak juga. Padahal di area-area yang sebelumnya itu dia biasanya kering. Nah itu seperti itu juga bisa terjadi. Lalu selanjutnya bisa juga karena umur. Jadi biasanya kalau kita nih remaja-remaja, bukan ya. Maksud aku waktu kita remaja itu kan kulit kita tuh lebih lebih berminyak. Hormonnya ya pokoknya berbeda lah sama kita kalau nanti sudah lebih berumur. Kayak aku nih udah di umur 30-an, otomatis ya jadi kayak gampang lebih kering. Terus nanti kalau misalnya semakin tua pun juga itu bisa aja kulitnya jadi tambah kering. Jadi ini semua berpengaruh sih karena usia dan juga hormon. Nah makanya penting banget kita harus tahu dan memperhatikan nih tipe kulit kita tuh lagi kayak gimana sih gitu. Dan makanya kalau misalnya udah tahu, kita bisa gunakan produk yang sesuai dengan tipe kulit kita. Ini penting banget, kenapa? Karena gini, aku kasih ilustrasi ya supaya ada gambaran. Misalnya kulit aku tuh kan kering ya, terus aku tuh nggak pernah tahu kalau kulit aku kering. Terus aku ngeliat iklan atau informasi produk terbaru, face wash dari suatu produk, tapi tuh aku nggak ngamatin, pokoknya aku main beli aja gitu. Ternyata produk itu ditujukan untuk kulit berminyak. Nah biasanya tipe pembersih wajah untuk teman-teman yang kulitnya berminyak, itu tuh dia memiliki kemampuan untuk menyerap minyak yang berlebih. Nah bayangin, kulit aku kering, aku harusnya butuh minyak gitu, aku justru kekurangan minyak. Aku pakai produk yang malah menyerap minyak juga gitu. Otomatis minyak aku yang sudah sedikit, diambil lagi gitu sama si produk itu. Otomatis ya kulit aku jadi tambah kering. Nah begitu juga sebaliknya, misalnya kulit aku ternyata berminyak, terus aku malah pakai moisturizer untuk yang kulitnya kering. Nah biasanya moisturizer yang untuk yang kulit kering itu biasanya hydrating banget, moisturizing banget gitu kan. Karena dia memang dibutuhkan untuk teman-teman yang kulitnya kering. Nah bayangin aku mukanya yang udah becek tadi ya kan, karena aku berminyak misalnya. Terus aku pakai lagi yang buat berminyak lagi gitu. Itu gimana nggak kayak kilang minyak kan muka aku. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada gambarannya, udah tahu kira-kira, jadi kita udah bisa tahu produk apa sih yang harus kita beli. Oke, ini udah panjang banget penjelasannya tadi intronya. Tapi menurut aku itu penting banget harus dijelasin karena teman-teman juga biar ada gambaran ya. Karena ya tadi kulit kita tuh bisa aja berubah-berubah. Jadi ya kita harus tahu juga. Nah lanjut, ini sekarang di intinya gimana sih cara kita untuk mengecek jenis kulit kita secara gampang, nggak pakai perlu skin check dan sebagainya gitu ya. Ya memang kalau misalnya kita mau cari informasi yang lebih valid ya kita memang harus ada skin check analisis gitu ya. Biasanya sih suka ada brand-brand tertentu yang dia punya semacam alat gitu untuk kita ngecek gitu. Jadi dia tahu, dia pakai alat lah untuk ngecek, oh ini tuh kulitnya berminyak, oh daerah sini tuh kering. Nah itu bisa memang. Tapi kalau misalnya nggak ada akses ke situ, nah kalian bisa cobain cara seperti ini. Nah produk yang digunakan untuk mengeceknya ini sebenarnya cuma butuh satu doang. Nah satu ini adalah kertas minyak. Kertas minyak itu dia bentuknya kertas kecil segi 4. Dia itu biasanya digunakan untuk mengelap minyak kita yang berlebih. Nah itu ada berbagai macam merek sih, teman-teman bisa pilih aja. Lalu teman-teman cuci muka dengan face wash. Itu dicuci aja seperti biasa, lalu selama 2 jam habis dicuci itu jangan diapa-apain, alias jangan pakai skincare apapun atau jangan pakai makeup atau apapun lah. Jadi memang kalian luangkan waktu ya untuk ngecek ini. Nah setelah 2 jam teman-teman tempelin si kertas minyak itu di area wajah. Jadi ditaruh di jidat, di hidung, di pipi atas, pipi bawah, di 2 sisinya, dan juga di dagu. Nah nanti teman-teman bisa lihat di kertas itu masing-masing apakah terlihat ada minyak
atau tidak ada gitu. Kalau misalnya tidak ada, itu biasanya suka langsung main jatuh aja kayak gitu. Nah itu terus juga dicek itu di area mana aja, ada minyaknya atau mana yang jatuhnya. Nah misalnya ternyata hampir di seluruh area itu semuanya itu berminyak, artinya teman-teman itu termasuk ke dalam tipe yang kulitnya berminyak. Nah sebaliknya kalau di semuanya itu ternyata nggak ada yang nempel, lepas semua, nah itu tandanya teman-teman memiliki kulit kering. Nah ternyata misalnya hasilnya random gitu, jadi mungkin di area yang mana itu ada minyaknya, di area satu lagi dia mungkin langsung kelepas. Nah itu artinya kalian adalah masuk ke tipe kulit kombinasi. Nah itu nanti sama aja, dilihat aja kira-kira mana sih yang lebih banyak. Lebih banyak berminyaknya kah atau lebih keringnya kah? Nah itu dilihat. Jadi kombinasinya bisa tahu, oh kombinasinya lebih ke arah kering atau kombinasinya ke arah berminyak. Nah terus yang kulitnya normal kayak gimana? Nah biasanya dia itu awalnya nempel tapi sebentar sudah jatuh. Nah udah itu aja caranya, gampang banget kan? Atau misalnya kalau teman-teman mungkin nggak punya blotting paper gitu ya, sebenarnya teman-teman cukup lihat aja di kaca gitu, nanti di zoom muka kalian sendiri, kalian lihat sendiri. Itu kan kalau misalnya ada minyak kita lebih berasa ya gitu. Oh ada minyak gitu, kalian mungkin bisa sentuh buat dirasain gitu. Nah kalau misalnya area yang berminyak kita udah berasa ya. Kalau area yang kering itu biasanya suka kayak kasar, terus juga dia lebih kayak kenceng gitu loh. Ya, jadi diperhatiin aja kira-kira masuknya lebih kemana. Nah mungkin abis ini bisa langsung dicobain ya. Nanti kasih tahu aku tipe kulit kalian tuh apa sih? Tulis di kolom komentar. Nah ya udah paling itu aja sih dari aku tentang cara mengecek tipe atau jenis kulit kita masing-masing dengan cara yang mudah. Nggak susah kan? Dan hopefully abis ini teman-teman udah tahu tipe kulitnya apa, sehingga nanti kalau misalnya mau beli produk, udah tahu juga mana sih yang produk yang harus aku beli, yang cocok dengan kulit aku. Dan mudah-mudahan juga kalian cocok sama produknya, jadi nggak pusing lagi harus pilih produk yang mana. Ya aku harap informasi tadi bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu banyak lagi, nanti akan aku bikin lagi video semacam ini. Kalian bisa tulis juga saran di kolom komentar, aku akan senang banget. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!